Tiny dancer is arriving. Halo semuanya, balik lagi bareng Tayuga Channel. Setelah sekian lama nggak bikin cerita, kini aku balik lagi nih dengan membawa sebuah alur film horor terbaru yang berjudul Abigail. Film ini mengisahkan tentang 6 orang penjahat yang berusaha menculik seorang gadis balerina muda demi imbalan yang lumayan gede. Tapi apakah misi mereka akan semudah bikin anak? Oh, jelas tidak. Mau tahu kenapa? Lihat aja sendiri alur ceritanya sekarang. Berlatar di kota New York, awal film diperlihatkan seorang penari balet muda bernama Abigail tengah menari-nari sendirian di atas panggung. Tanpa dia ketahui bahwa di luar gedung sudah bersiap-siap 3 orang yang berniat menculiknya. Bukan langsung menculik. Setelah penari itu keluar, para bandit tersebut menguntit mobil yang ditumpangi bocah itu sampai ke depan rumahnya yang megah. Ternyata di depan rumah Abigail juga sudah menunggu 2 orang lainnya yang bertugas membobol akses keluar masuk rumah. Setelah dirasa aman, masuklah ketiga penguntit mobil Abigail tadi ke rumah gedong itu dan langsung menyusurinya. Tapi rupanya mereka terlalu cepat sampai ke tempat itu. Nyatanya, setelah mereka masuk, Abigail baru saja tiba di rumah. Ketiga penculik itu pun segera bersembunyi di kamar Abigail sebelum ada yang mengetahui keberadaan mereka. Beberapa saat kemudian, masuklah penari balet kecil itu ke kamar dan bersiap-siap untuk beristirahat. Tak menunggu lama, ketiga penculik itu pun langsung melancarkan aksinya dengan menyuntikkan obat bius di leher Abigail. Namun tiba-tiba rekan mereka yang di luar mengabarkan bahwa ada orang yang datang yang diduga ayahnya Abigail. Mereka pun cepat-cepat membawa Abigail kabur dengan memasukkannya ke dalam tas yang lumayan besar. Mereka membawa bocah kecil tersebut ke sebuah bangunan di pelosok desa yang sangat terpencil. Para penjahat itu tidak begitu saja menculik Abigail. Namun ada orang lain yang memandu mereka dan menjadi dalang penculikan tersebut. Dia bernama Lambert, pemimpin mereka yang menginstruksikan untuk menjaga Abigail selama 24 jam, yang kemudian mereka akan menerima bagian yang sama dari uang sebesar $50 juta tebusan yang akan dibayarkan oleh ayahnya Abigail. Lambert juga menyuruh mereka menggunakan nama palsu untuk menghindari polisi dalam mengidentifikasi jika sampai mereka tertangkap. Jadi, ke-6 penculik itu tidak saling mengenal satu sama lain karena mereka bersatu atas pilihan Lambert sendiri. Agar tidak terlacak, Lambert juga menyita ponsel mereka semua. Sebelum Lambert pergi, dia memberi mereka nama masing-masing yang terdiri dari Joy, seorang wanita yang sedang dalam masa pemulihan, mantan detektif bernama Frank, peretas pencari sensasi bernama Sammy, mantan penembak jitu Don Rickles, petugas mafia bernama Peter, dan pengemudi sosiopat bernama Dean. Meski enggan melanjutkan rencananya karena tidak mengetahui targetnya adalah anak-anak, namun Joy ditugaskan untuk menangani Abigail. Joy yang bersimpati padanya, dengan menutup wajahnya dia menenangkan Abigail yang menangis ketakutan. Dia juga bercerita bahwa dia memiliki seorang putra dan berjanji untuk melindungi Abigail dari bahaya. Sementara Abigail mengaku bahwa ayahnya tidak memperdulikannya dan tidak akan membayar uang tebusan yang entah apa maksud Abigail. Dia meminta maaf atas apa yang akan terjadi pada Joy nantinya. Joy kemudian mengatakan hal itu pada Frank. Terganggu oleh kata-kata Abigail, tanpa menutup wajahnya, Frank masuk ke kamar dan dengan kasar menghadapinya. Dia memaksa Abigail untuk memberitahu siapa nama ayahnya. Awalnya Abigail enggan mengatakannya. Namun karena diancam dengan pistol, bocah itu pun mengatakan bahwa ayahnya adalah Christoph Lazar, seorang penguasa kejahatan yang kuat dan hampir seperti mitos. Frank juga sempat ingin menggagalkan niatnya setelah mendengar nama ayah Abigail. Namun karena sudah terlanjur basah dan tak mungkin mundur,
mereka akhirnya harus siap menerima segala resiko dan mengambil peran masing-masing untuk mengamankan bangunan megah itu. Di saat berkeliling, Joey tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan perpustakaan yang luas dengan pengendali masuknya cahaya matahari ke ruangan itu. Lalu setelah gagal menggoda Sammy, Dean memasuki ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai dapur di mana dia diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mendengar teriakannya, Sammy pun berusaha mencarinya. Namun dia malah menemukan mayat Dean dengan kepala yang terpenggal. Teriakan Sammy juga membangunkan Peter yang terlelap tidur. Melihat apa yang terjadi pada Dean, kelompok tersebut menyadari bahwa pembunuh bayaran milik Christoph Lazar yang terkenal kejam bernama Valdez pasti ada di dalam rumah itu. Tidak ingin mati seperti rekannya, Rickles memaksa diri untuk pergi dari sana. Tetapi sistem keamanan rumah menyegel properti tersebut, sehingga mencegah pelarian mereka. Joey kemudian bertanya pada Abigail tentang adanya orang lain selain dirinya dan Frank yang pernah masuk ke kamar dia. Tetapi Abigail mengaku tidak pernah ada sama sekali. Hanya saja, dia bilang Frank mengancamnya jika sampai dia mengatakan apa yang dikatakan Frank pada orang lain. Karena didesak dan berjanji akan dilindungi, Abigail pun mengatakan bahwa Frank bekerja untuk ayahnya dan bernama Valdez. Joey dan Rickles pun curiga. Masa iya anak buah menculik anak bosnya? Mereka berdua kemudian membulatkan tekad untuk pergi dari tempat itu tanpa memperdulikan rekannya yang lain. Namun ketika Rickles mencari jalan keluar, Joey malah menemukannya telah terbunuh secara mengenaskan. Joey lalu mencari Frank dan menodongkan pistol karena menganggap dialah yang membawa mereka berhadapan dengan kematian seperti apa yang dikatakan Abigail. Tetapi Frank menyangkal tuduhan dari Joey karena dia bilang tidak pernah berkata apapun dengan Abigail. Merasa sudah diadu domba oleh bocil tersebut, Frank menyuruh Peter untuk memberikan pelajaran. Namun Joey menyelamatkannya sesuai dengan tugasnya. Keadaan berubah menjadi tegang saat terbongkar siapa Abigail sebenarnya. Dia adalah seorang vampir yang begitu mudah melepaskan borgol di tangannya dan langsung hendak menggigit Peter. Tetapi Frank menggagalkannya dengan menembak Abigail. Bukan vampir namanya kalau mati begitu saja. Bahkan lukanya bisa langsung sembuh dalam sekali usap. Abigail bangkit lagi meskipun Joey menembaknya berkali-kali. Beruntung keempat penculik itu berhasil keluar dari kamar dan mengunci Abigail. Mereka harus berpikir bagaimana caranya bisa mengatasi Abigail dengan kiasan pengetahuan mereka tentang vampir, seperti menggunakan bawang putih dan salib. Frank juga menyuruh Peter untuk mengubah tongkat biliar menjadi pancang. Sedangkan Sammy diminta untuk mencari bawang putih di dapur. Tapi apa yang diambil? Bawang India alias bawang bombay coy. Karena terdesak, akhirnya mereka memilih menyerang dengan pancang yang dibawa oleh Peter. Tetapi sayangnya Abigail sudah menghilang dari kamarnya. Rupanya vampir tersebut sedang asyik berdansa dengan mayatnya Dean yang tanpa kepala. Mereka langsung gercep menyerang Abigail. Namun Peter yang badannya segede gaban pun kalah karena dicabik-cabik bocil itu menggunakan kalung salibnya. Frank yang mencoba menolong Peter juga jadi korban amukan Abigail dengan menusuk kakinya. Mereka pun segera menyingkir ketimbang darahnya harus habis disedot oleh vampir anakan itu. Joey kemudian punya ide. Dia sudah siapkan obat penenang khusus buat Abigail. Mereka kembali berpencar untuk mencari bocil itu. Dan tiba-tiba Sammy terperosok masuk ke dalam kolam yang dipenuhi mayat manusia. Sementara Peter, nyalinya tak seimbang dengan badannya. Dia lari terbirit-birit saat Abigail mengejarnya. Sampai-sampai dia bertabrakan dengan Frank hingga terjatuh dari balkon. Abigail juga berhasil mendorong Frank yang membuat pria tersebut menggelundung dari tangga. Ketika vampir itu mengangkangi Frank,
Joy berusaha mengambil kesempatan itu untuk menyuntikkan obat bius. Namun tangan Joy disampai oleh Abigail sehingga obat itu pun terlempar keluar pagar. Sammy yang masih bau mayat mencoba menolong Frank, tetapi tangannya malah digigit oleh Abigail. Joy terus berusaha untuk mengambil suntikannya sambil melihat Frank yang hendak dibawa terbang oleh si vampir. Untungnya Peter muncul dan menjatuhkan Abigail serta menahannya. Setelah Joy berhasil mendapatkan obat itu, dia segera menyuntikannya di leher Abigail sehingga vampir itu pun tak sadarkan diri. Ketika Abigail sadarkan diri, dia sudah berada di dalam kerangkeng. Dari situ terkuak bahwa Abigail bukanlah anak kecil, namun dia sudah berusia berabad-abad dan sebenarnya bahwa dia sudah mengetahui identitas para penjahat itu. Dan dia jugalah yang mengatur agar mereka menculiknya melalui Lambert, sehingga dia dapat membunuh mereka untuk sekedar hiburan, karena masing-masing telah bermasalah dengan ayahnya. Joy menyimpulkan bahwa Abigail telah membunuh lusinan musuh ayahnya dalam upaya yang gagal untuk mendapatkan cinta ayahnya. Joy dan kedua rekannya kemudian meninggalkan Frank untuk mengawasi Abigail. Saat itulah Abigail membujuk Frank agar melepaskannya dan dia berjanji tak akan menyakiti Frank. Tapi Frank juga meminta imbalan dengan keinginannya diberitahu agar bisa keluar dari situ. Akhirnya, entah pura-pura atau tidak, Abigail menunjukkan di mana pintu rahasia tempat tersebut. Pria itu pun melepaskan Abigail, tetapi ternyata dia justru menyerang Frank. Untungnya Joy datang tepat waktu dan merobek papan kayu dari jendela agar Abigail terkena sinar matahari yang membuat tangan vampir itu meledak seperti kena basoka. Tapi lucunya tangan Abigail bisa modot kembali loh. Mereka berempat kemudian bersembunyi di dalam perpustakaan di mana di sana ada cahaya matahari yang langsung masuk ke ruangan itu. Di sana Frank juga mencari pintu rahasia yang dikatakan Abigail dan hasilnya 0. Dia hanya ditipu oleh vampir tersebut. Hanya beberapa jam sebelum matahari terbenam, kelompok tersebut harus berpencar untuk mencari jalan keluar. Namun saat Sammy berpencar bersama Peter, wanita itu berubah menjadi budak vampir di bawah kendali Abigail yang kemudian membunuh Peter dan menguras darahnya. Abigail juga menyuruh Sammy menyerang Frank dan Joy. Joy dan Frank lalu menggiringnya masuk ke perpustakaan yang memaksa Joy menghancurkan Sammy dengan pantulan sinar matahari. Tiba-tiba sebuah pintu rahasia terbuka. Joy dan Frank nekat memeriksa pintu tersebut yang membawanya masuk ke dalam ruangan tersembunyi dan bertemu dengan Lambert di sana. Dan ternyata pria itu juga merupakan seorang vampir. Dia mengungkapkan bahwa Abigail telah mengubahnya menjadi vampir 2 tahun yang lalu karena sudah membantu Frank di New York demi menghindari kemarahan Lazar. Tapi Lambert sudah muak dan ingin membunuh Abigail. Dia ingin meminta bantuan Frank untuk menjalankan niatnya, namun Frank harus berubah seperti dirinya terlebih dahulu. Lambert juga sudah mengabarkan pada Lazar bahwa sedang ada masalah di tempatnya, dan dia sudah berada dalam perjalanan. Frank pun mengizinkan Lambert untuk mengubahnya menjadi vampir, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk membunuh Abigail dan Lazar. Namun setelah bertransformasi, Frank membunuh Lambert karena membawanya ke dalam perangkap Abigail dengan memintanya membunuh Joy. Dia juga menjadi merasa orang paling hebat waktu itu. Kemudian Abigail muncul dan menyerang Frank. Hal itu menjadi kesempatan Joy untuk membuka akses kunci pintu di seluruh bangunan tersebut. Tetapi Frank mengalahkan Abigail dan menghabiskan darahnya yang membuatnya melemah. Joy mencoba keluar dari ruangan tersembunyi itu, namun pintunya telah tergembok. Merasa terpojok, Joy meninggalkan pesan telepon untuk putranya. Dia meminta maaf karena telah absen dari kehidupannya selama bertahun-tahun. Menikmati kekuatannya, Frank dengan tega menghajar Joy. Dia berniat mengubahnya menjadi budaknya dan memaksanya untuk membunuh Abigail dan akhirnya putranya sendiri.
Tapi Frank gagal melakukannya karena belum berpengalaman dengan kekuatan barunya. Joey dilemparkan dari atas balkon, namun Abigail tiba-tiba muncul menyelamatkannya. Abigail meminta Joey bekerja sama dengannya untuk membunuh Frank. Abigail berjanji akan melepaskan Joey agar bisa menemui anaknya lagi. Joey pun menerima tawaran Abigail dan membantunya dalam melawan Frank. Tetapi Frank kembali mengalahkan Abigail, sehingga Joey yang berusaha melawannya juga menjadi korban Frank yang menusuk dadanya dengan besi. Di saat Abigail bangkit lagi dan kembali melawan Frank, vampir pria itu lagi-lagi menggigit dan menguras darah Abigail hingga benar-benar lemah. Frank kemudian melepaskan Joey dari besi yang menahannya, lalu menggigit lehernya dengan niat mengubah Joey jadi budaknya. Joey lalu terbangun dan berpura-pura jadi pengikutnya Frank yang meminta dirinya untuk membunuh Abigail. Di saat itu, Joey mencoba berbalik membunuh Frank, namun dia masih tidak mampu. Kemudian Abigail dan Joey kembali bersatu melawan Frank. Hingga pada akhirnya, Frank meledak seperti balon karena ditusuk jarum. Dan Joey tidak akan menjadi vampir meskipun sudah tergigit karena Frank telah mati. Setelah itu Abigail mendorong Joey untuk pergi dan hadir dalam kehidupan putranya. Namun Lazar datang dan mengancam Joey. Tetapi Abigail membela Joey karena hadir saat dia membutuhkannya, sedangkan Lazar tidak. Meskipun Lazar dengan marah membantahnya, namun dia mengalah demi Abigail dan membiarkan Joey yang berlumuran darah dan babak belur pergi dari tempat tersebut. Dan film yang berjudul Abigail ini pun berakhir.